Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuka wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman Kicau Mania dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke, ketemu lagi bersama saya kali ini di channel Inara Filsafat Kicau ya. Untuk video kali ini saya mau sentil logikamu ya, kaitannya merawat burung bahan. Burung apapun bro ya, mau kacer kayak, mau cendet kayak, mau murai kayak, burung bahan MH mudah hutan, tangkapan hutan sampai gacor, itu stepnya gimana? Nah ini saya mau ke pembahasan saja supaya bisa cepat menyentuh logikamu ya. Jadi gini teman-teman, intinya begini: burung tangkapan hutan, burung muda hutan, burung bahan ombyoan. Sama tak gudik logikamu. Otomatis ini burung baru ya, baru maksudnya baru ini baru ditangkap, baru dipulut, baru didapat dari hutan. Karena burung ini tadinya hidupnya di hutan, otomatis burung ini butuh adaptasi, butuh keterbiasaan dengan manusia. Dikarenakan burung ini tadinya dia hidup di hutan, otomatis dia kan nggak mungkin biasa-biasa saja ketika dirawat sama manusia. Paham dari sini? Ini step dasar. Jadi kalau kita memang beli burung bahan ombyoan, bahan muda hutan, atau mungkin burung yang masih giras dan belum mapan, konsepnya dimapankan dulu secara kondisi. Mapan secara kondisi artinya apa? Mapan secara kondisi itu artinya supaya burung ini terbiasa dan sadar diri, supaya burung ini adaptasi saja dengan lingkungannya, supaya burung ini tahu diri, oh iya aku sudah ditangkap manusia dan aku hidupnya sudah berbaur dengan manusia, supaya burung ini terbiasa saja. Udah itu poin dasar bro ya, poin dasar. Karena kalau poin dasar ini dilewati, otomatis ini akan rancuh salah kaprah. Kenapa saya bilang salah kaprah? Karena gini, kalau mindset kita baru beli burung bahan ombyoan, bahan muda hutan, gimana ya supaya burung ini gacor? Itu mindset yang loncat, itu mindset yang lompat. Karena kita merawat burung bahan, jangankan mau bunyi, mau makan aja loh dia takut. Paham dari sini ya? Ini step dasar. Jadi burung bahan itu harus dimapankan dulu secara kondisi. Ibarat bahasa familiar yang selama ini sering kita dengar, yaitu dijinakkan. Dijinakkan ini harapannya bukan agar burung ini jinak, enggak bro. Dijinakkan ini supaya burung ini cepat mapan, udah itu aja. Gimana caranya? Ya burung sering ditaruh di bawah, burung sering diablak di tempat keramaian. Saranku sebelum mulai step ini semua, sampean wajib punya sangkar kecil. Kalau bisa sangkar ukuran 30 saja, tapi rujine sing rapet rek. Ruji rapet itu njagani, jaga-jaga. Yang namanya burung bahan ombyoan, burung bahan muda hutan itu kan girasnya minta ampun. Gelabakannya kan ngantem congore, cucuk ngantem cucuke. Karena burung bahan ini yang ketika dia gelabakan nabrak ini sih, ditabrak nih cucuke. Kalau kita pakai sangkar pada umumnya, misalkan kosan atau misalkan BNR, gawe sangkar sing ukuran standar, ukuran normal misalkan ya, dengan diameter ruji standar, nggak rapat, otomatis dia nabrak ini tunas dagingnya yang kena. Ngono lho rek, tunas dagingnya dhuwure cucuk paru iku lho. Dhuwure paru kan akhirnya luka. Kalau kita pakai sangkar kecil diameter ruji sing rapat, kalian bisa pesen di pengrajin. Diameter ruji rapat, otomatis selek ditabrak nih congor cucuke, kan yang nabrak yang keluar cuma cucuknya aja. Dagingnya nggak sampai kena. Ngono lho bro, itu aman. Plus kalau pakai sangkar penjinaan, sangkar kecil, itu otomatis ruang gerak burung ini kan semakin sempit. Jadi sambil menyelam minum air, sambil terapi jangkrik tangan, sambil digoda-goda, sambil interaksi, sambil chemistry, sehingga burung ini cepat mapan. Ngono lho rek. Kalau cuma pakai dengan terapi mandi malam, terapi ini, terapi itu, habis mandi burung kelihatannya jinak, nanti kering dikit gelabakan lagi, kan begitu. Jadi supaya waktu kita itu tidak mubadir, sekali langkah, jangan sampai kita itu lompat step, jangan sampai kita itu keliru juga. Benar bro, kalau versi saya ya memang
burung bahan itu dimapankan dulu. Dimapankan dulu, cara pemapanan bebas. Barangkali sampean punya versi, ya monggo. Kalau versi saya seperti itu, pakai sangkar kecil tadi. Terus setelah semua ini selesai, step pertama selesai, gini bro, burung bahan ini kan kita nggak tahu bro karakternya seperti apa. Ini karakter burung kan nggak tahu, ini kan burung mentah, burung bahan. Dia itu karakter burung yang dalam kategori penjemuran mintanya gimana, pemandian mintanya gimana, extra fooding mintanya gimana, dan dia di EF jangkrik gimana, kroto gimana, Hongkong gimana, kita kan nggak tahu. Karena ini burung bahan mentah, ibaratnya kan begitu. Dikarenakan ini burung bahan mentah, jangan suka mengklaim. Kalau kita punya burung bahan, jangan dikit-dikit bicara panas dingin, birahi emosi, mumet dasmu. Oh tak jamin itu, karena ini burung belum ketemu karakternya. Karena memang nggak ada klaim pakem daripada teori ini semua. Teori birahi emosi panas dingin ini semuanya kan blunder semua. Tidak ada pakem, wujudnya itu seperti apa kan nggak ada. Semua hanya di kepala saja. Semua berada di kepala saja. Tapi kenyataannya, walau alam, kenyataannya banyak sekali versinya. Penting das. Makanya buat sampean kalau punya burung yang dalam kondisi seperti itu, ya saranku jangan pakai teori-teori ini semua. Karena apa? Gawe dasmet. Karena burungmu belum ketemu karakternya. Kecuali kamu beli burung jadi, kecuali kamu beli burung yang tinggal menikmati, tinggal cantolnya juara, mana juara sih wis dadi ngono kae. Itu bro, kita bicara karakter ini begini. Ya wajar, memang manuk dadi rek. Jangan samakan dengan burung bahan yang masih mencari. Paham dari sini bro? Ini kan step kedua. Jadi jangan pakai teori yang dimana melampaui batas, yang dimana bukan kapasitas burungmu, karena burungmu masih burung bahan yang masih mencari karakternya kayak gimana, butuh pemahaman secara dasar. Paham ya? Lanjut lagi ke step selanjutnya, masih kaitannya dengan karakter. Untuk tahu kita karakter burung ini kayak gimana, kalau saya cukup dengan rawatan sehat. Rawatan sehatku gimana? Rawatan sehatku ya jemur tiap hari bro. Jemur tiap hari, jemur setengah jam tiap hari. Mandi 2 hari sekali. Extra fooding tak gawe standar. Pagi 5, sore 5. Nanti sambil berjalan ya, sambil menyelam minum air, kita amati. Burungku dijemur tiap hari gimana? Burungku dimandikan 2 hari gimana? 2 hari sekali gimana? Extra fooding segitu gimana? Dikarenakan kita itu mindsetnya sudah mindset mencari karakter burung. Dengan rawatan sehat ini tadi, penjemuran setiap hari, mandi 2 hari sekali, jangkrik 5-5, otomatis kan otak kita akan berputar. Otak kita akan berpikir dengan sendirinya. Oh, burungku dengan jemur setiap hari begini. Oh, burungku dengan mandi 2 hari sekali begini. Oh, burungku dengan extra fooding 5-5 begini. Ngono rek. Nanti lama-lama kan kita tahu, bro. Lama-lama kita tahu untuk finishnya ini sampai kapan. Wallahu alam, bro. Semua orang punya ruang dan kapasitas yang berbeda-beda. Apalagi karakter burungnya juga pasti berbeda-beda juga. Benar bro? Jadi kalau masalah hasilnya bagaimana? Ini apa kata waktu yang bisa menjawab Ferguson? Kalau mintanya instan, kalau mintanya cepat, ya beli burung jadi. Nggak ada kata lain selain itu. Nggak ada solusi lain. Pengen cepat instan, beli jadi. Selesai. Main bahan kuncinya sabar, konsisten, telaten. Ngono rek sing tumak ninah. Disyukuri apapun bentuk burungmu, spek burungmu, syukuri aja. Karena kita harus sadar diri dan tahu diri, burung yang kita beli memang burung bahan. Ngono lho rek, paham dari sini ya. Terus mengenai dailynya gimana setiap harinya? Seperti yang sering saya sampaikan di rawatan sehatku dari tahun 2019 sampai sekarang ini 2023. Rawatanku gimana? Rawatan sehatku yaitu tadi ya, pagi jemur. Habis pagi jemur, angin-angin masuk rumah kerodong kalau sudah masuk tahapan rawat sehat dan burungmu benar-benar sudah melewati step 1-2 tadi loh ya. 1-2 masalah kemapanan dan burungmu ini memang benar-benar menurutmu sudah enak lah, sudah mapan, sudah lumayan mapan. Dia sudah mau bunyi walaupun nyolong-nyolong atau mungkin bunyinya jarang-jarang, tapi dia sudah mau bunyi. Untuk tahu karakter burung dan masuk di rawatan sehat, ya udah pagi burung jemur setiap hari, angin-angin masuk rumah kerodong. Dan kalau memang burungmu itu masih ada dalam step atau hasil spek yang dimana bunyinya masih nyolong-nyolong, terus burungnya juga masih semi, saranku di kerodong mungkin dengan kerodong tipis atau resleting dibuka, taruhlah di tempat keramaian. Itu bro, taruh di tempat keramaian, tetap taruh di tempat keramaian, bedanya di kerodong. Selama proses penjinaan, proses pemapanan seperti yang step 1 tadi saya sampaikan, itu gimana bang, abla apa kerodong? Abla. Kalau saya full abla bro, mau pakai kerodong boleh, monggo. Kerodong tipis, resleting dibuka, monggo. Misalkan burungmu gelabakan parah,
nabrak-nabrak tetepan di tempat keramaian. Kan tingkat girasnya burung itu kan berbeda-beda bro. Walaupun sama-sama MH-nya tapi punya tingkat kegirasan yang berbeda-beda. Misalkan sampean duwe burung sing girasnya parah, ya wes, daripada nanti terjadi yang tidak-tidak sama burungmu ketika diablak, kerodongan pakai kerodong tipis, resleting dibuka, taruh di tempat keramaian. Ngono lho rek. Lanjut lagi ke masalah daily tadi ya. Jadi burung itu setiap hari dijemur, angin-angin, habis jemur angin-angin masuk rumah kerodong. Bang, mandinya kira-kira enaknya kapan? Kalau saya bicara burung bahan yang dimana sudah masuk step rawatan sehat loh ya, sudah masuk step rawatan sehat, ini berarti burung memang sudah dalam kondisi yang lumayan enak secara kesehatan, secara badan, secara kemapanan. Ini ya wis rodok-rodok penak manuk irek. Saya kalau punya burung-burung bahan yang dalam kondisi seperti ini, burungku mandinya malam bro. Mandi malam. Loh bang, fungsi mandi malam itu apa? Apakah begini begitu? Gak ngurusi fungsi mandi malam aku. Yang penting burungku tak mandikan malam. Karena apa? Dengan mandi malam ini tadi sambil menciptakan chemistry rek. Jadi burung habis mandi taruh bawah, kita di sebelahnya jagongan karo ngopi. Burung sambil digoda-goda. Lama-lama burung ini cepat mapan bro. Itu karena faktor pertama ya. Faktor pertama yang membuat burung itu bunyinya tidak nyolong-nyolong, ya karena dia mapan bro. Kalau dia nggak mapan, bunyinya nyolong-nyolong. Bunyinya pas sepi orang aja. Kalau ada orang nggak mau bunyi. Kan burung bahan. Paham dari sini teman-teman? Lanjut lagi ke daily tadi ya. Jadi mandinya kan saya mandi malam. Mandi malam saya bisa 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali. Kalau pas cuaca panas banget kayak gini, mandinya tiap hari bro. Kalau misalkan saat ini saya lagi punya burung ombyoan sekarang ini loh ya, dan cuacanya bener-bener panas banget. Setiap hari, setiap malam saya mandikan burung saya ini tadi. Terus pagi keluar ya, jemur tipis. Kalau cuaca panas kayak gini, paling burung cuma tak jemur 5 menit, 10 menit, 15 menit cukup. Karena panasnya rangat bila rek saat ini loh ya. Jadi merawat burung itu fleksibel bro. Kalau masalah penjemuran, pemandian, menurut saya loh ya, menurut saya fleksibel. Ya kita lihat cuaca, lihat kondisi burung juga gitu loh. Jadi gini teman-teman, habis menjemur, angin-angin, masuk rumah kan kerodong. Jadi burung itu full kerodong mas bro. Nanti ablak lagi sore hari. Sore hari waktu dikasih extra fooding. Dikasih extra fooding lagi loh, otomatis kan buat teman-teman yang misalkan nggak mau pakai mandi malam, pakai mandi sore, monggo. Mau pakai mandi pagi, monggo. Kalau sampai tanya sama saya untuk ukuran burung bahan, memang saya sering mandi malam. Untuk saya loh ya, saya mandi malamnya jam berapa ya? Bisa bermaghrib, bisa jam 7, jam 8. Kalau jam 11 malam boleh bang, boleh. Siapa tuh yang melarang? Boleh aja. Siapa yang melarang? Tidak apa-apa bro, gitu loh. Karena titik finishnya nanti untuk tahu cocok dan tidaknya kan dari hasilnya bro. Nanti gimana dia dimandikan jam segitu, jam segini, jam pagi, sore, siang, malam, kan dari hasilnya nanti. Kalau hasilnya dia gacor ya alhamdulillah wa syukurillah, itu rezeki dari Allah pertama. Terus yang kedua berarti cocok rawatannya. Ngono loh bro, ngono wae jadi kayak mumet ya. Jadi begitu teman-teman mengenai daily. Ini burung apa saja bro, mau kacer kek, mau murai kek, mau teledean kek, mau apa namanya cak ijo kek, begitu saya. Karena apa ya, ini tadi burung bahan ombyoan, bahan-bahan muda hutan itu stepnya dimapankan dulu. Jangan bicara setang setting dulu bro. Ngapain bicara setang setting? Lah karakter burung aja nggak tahu kok. Kita masih belum tahu karakter burung ini gimana. Mau bicara settingan, mau bicara panas dingin, mau bicara birai emosi, mumet bro, mumet. Fokus saja, yang penting burung itu hidup, sehat, dia mapan, nyaman, enak. Kalau poin ini semua sudah dicapai sama burung, wes tau manukmu pasti muni. Pasti muni, nggak malu-malu dia kalau mau bunyi, nggak bakal nyolong-nyolong. Ngono loh rek. Jadi stepnya itu kita sesuaikan dengan stepnya. Permainan burung kita itu harus sesuai dengan kapasitas kita, kapasitas permainan kita. Lek maine manuk ombyoan, ya ayo berpikir skala burung ombyoan. Maine manuk bahan, berpikirlah skala burung bahan. Ngono loh bro. Jangan berpikir skala burung jadi. Jangan ngetut nih wong sing maine iki mau manuk dadi. Burung yang kalian lihat di video, wah mewah, bagus, begini-begini, itu burung jadi semua, bukan burung bahan. Ngono lho rek. Orang kalau mau jujur-jujuran, prosesnya burung bahan itu tidak ada yang instan bro. Tidak ada yang instan. Instan itu burung jadi. Jadi kalau kalian menjumpai sebuah tayangan, wah ini burung bahan ombyoan 1 minggu sudah jadi, sudah door konslet, sudah bongkar isian, bahkan juara misalkan, itu burung jadi. Burung jadi, bukan burung bahan itu. Loh yakin saya bro, kalau memang asli burung bahan nggak instan kok bro. Lama bro prosesnya bro. Orang-orang yang merawat burung bahan itu luar biasa sabarnya. Luar biasa sabarnya. Paham teman-teman? Jadi begitu teman-teman, merawat burung bahan, bahan muda hutan, ombyoan, step by stepnya begitu. Jangan lompat.
Urusan hasil pasrahkan pada waktu. Ciptakan terus chemistry dengan burungmu. Burung bahan itu semakin diuplek-uplek, semakin sering interaksi, semakin sering chemistry, semakin cepat pula dia untuk mapan. Ngono lho rek, maksudnya mapan itu dia kawongan, nggak takut sama orang gitu loh. Nggak takut sama orang sehingga dia nyaman, aman, merasa bahwasanya sekelilingnya itu bukan sebuah ancaman buat dia. Bunyinya pun nggak nyolong-nyolong, ngono lho rek. Paham ya? Wes gitu aja video kali ini. Jadi stepnya tadi sudah tak jelaskan. Semoga bisa menyentuh logikamu, semoga bisa mengedukasi. Di sini sifatnya edukasi, di sini sifatnya pemahaman. Tidak ada istilah suhu, tidak ada istilah guru. Kita hidup di dunia ini pada belajar ya bro. Nggak ada kata suhu, nggak ada kata guru-guruan bro. Dalam dunia hijau itu nggak ada kata suhu, nggak ada kata guru. Yang kita bedah karena beda kodrat. Yang kita bedah ini makhluk hidup. Apa yang dirasakan makhluk hidup. Jadi nggak ada kata suhu pada belajar. Yang ada suhu badan aja. Paham dari sini teman-teman? Yos, itu dulu video kali ini. Semoga mengedukasi, semoga mencerdaskan kita semua, semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.